Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia, CGP Angkatan 9, SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Demonstrasi kontekstual yang akan dibahas adalah pada modul 2.2 mengenai kompetensi sosial emosional. Tugas kali ini adalah membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Namun sebelumnya kita harus memahami tentang pengertian kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya adalah yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun kerangka kompetensi sosial emosional adalah: yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri, di mana ada beberapa contoh, yaitu: yang pertama, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan aset diri dan budaya. Yang ketiga, mengidentifikasi emosi-emosi di dalam diri. Yang keempat, menunjukkan integritas dan kejujuran. Kelima, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang keenam, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. Yang ketujuh, memupuk efikasi diri. Yang kedelapan, memiliki pola pikir bertumbuh. Dan yang kesembilan, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri. Contohnya adalah: yang pertama, mengelola emosi diri. Yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Yang ketiga, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Yang keempat, merancang tujuan pribadi dan bersama. Yang kelima, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Yang keenam, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Yang ketujuh, mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial. Contohnya adalah: yang pertama, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain. Yang kedua, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. Yang ketiga, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih. Yang keempat, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Yang kelima, memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Yang keenam, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi. Contoh-contohnya adalah: yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan positif. Yang ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Yang keempat, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Yang kedelapan, turut membela hak-hak orang lain. Kompetensi yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya adalah: yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Yang keempat, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya.
Yang kelima, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keenam, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Implementasi dalam KSE yang akan saya pilih diterapkan dalam RPP adalah kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah implementasi kompetensi sosial emosional yang saya tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan, di mana guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa merupakan kompetensi kesadaran diri. Kemudian menanyakan kehadiran peserta didik, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, beserta media dan sumber belajar merupakan kompetensi manajemen diri. Ada pula saat guru mengambil jeda sejenak menerapkan teknik bernapas secara fisik dan mental dengan latihan stop. Kemudian saat guru mengajak murid mengingat kembali pembelajaran sebelumnya melalui tanya jawab mengenai suku dan budaya di Indonesia melalui pengamatan gambar yang ditayangkan merupakan kesadaran diri yang ingin ditimbulkan atau dimunculkan pada murid. Pada kegiatan inti, di saat guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang murid, maka itu merupakan diferensiasi proses, di mana keterampilan yang ingin dicapai adalah keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Di saat guru memberi tugas atau materi yang berbeda kepada setiap anggota kelompok, maka guru merujuk pada minat murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan minat murid. Di saat guru mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar, maka itu menyangkut diferensiasi profil belajar murid. Di dalam anggota tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian yang sama, di saat bertemu dengan kelompok baru, maka guru menginginkan manajemen diri bertumbuh di dalam diri murid. Setelah selesai mendiskusikan dalam tim ahli kemudian kembali ke tim kelompok, maka yang diinginkan oleh guru agar timbul keterampilan berelasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di kegiatan penutup, di saat guru melakukan refleksi dan memberikan pertanyaan, salah satu contohnya misalnya, menurutmu apakah penting mempelajari keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat? Maka yang ingin dimunculkan guru adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, seperti apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran ini? Maka yang ingin dimunculkan guru adalah kesadaran diri. Kemudian pada pertanyaan apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Maka yang diinginkan guru adalah kompetensi kesadaran diri yang muncul pada murid. Kemudian yang terakhir, saat guru bertanya apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya, maka yang ingin dimunculkan adalah kompetensi manajemen diri. Penjabaran lengkap mengenai implementasi KSE ke dalam RPP saya tampilkan dalam bentuk file PDF secara terpisah. Demikianlah pemaparan demonstrasi konstekstual saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.